Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Vina Harahap. Oke, terima kasih kalian masih bergabung di channel YouTube ini. Jadi aku pengen kasih tahu kalau hari ini aku udah ganti rename lagi nama YouTube dari Via Aulia kemudian ke VNBR Harahap, dan hari ini aku ganti ke Vina Harahap, dan semoga kali ini terakhir kalinya aku ganti nama YouTube. Oke teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, terima kasih banyak kalian udah subscribe channel YouTube ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu kasih tombol like, komentar, dan subscribe yang banyak. Oke teman-teman, lanjut di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang suku Mandailing, dan marilah kita simak videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada kesalahan atau apapun silakan beri saran dan kritikan di kolom komentar. Tapi sebelum mulai atau lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen sebanyak-banyak mungkin, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk temenan sama aku di Instagram di @mostlovelyvina. Kalian bisa langsung DM sekarang dan kita bisa temenan. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang suku Mandailing dan suku Batak. Lanjut, kita akan bahas ke suku Batak dulu. Suku Batak dikenal dengan marga yang diambil dari keturunan garis laki-laki atau garis keturunan laki-laki. Kemudian, garis keturunan tersebut menurunkan marganya kepada garis keturunan selanjutnya. Nah, marga inilah yang menjadi simbol dari suku Batak. Jadi, marga ialah simbol terpenting bagi suku Batak ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya orang Batak, garis keturunan laki-laki menikah, nah nanti anaknya dapat tuh marga dari garis keturunan laki-laki. Oke, secara yang kita ketahui teman-teman, selama ini literatur mencatat bahwa suku Batak itu ada 5. Ayo masih inget nggak? Pernah aku kasih tahu di video Yuk Kenalan sama Batak Angkola. Jadi yang pertama, suku Batak itu ada Batak Toba, ada Batak Mandailing, ada Batak Angkola, Batak Simalungun, dan Batak Karo. Itu selama ini yang kita tahu ya teman-teman, karena literatur juga sering mencatat seperti itu. Nah, pernyataan ini juga dianggap benar oleh sebagian Batak Toba yang menganggap pernyataan ini benar kalau suku Batak itu terbagi menjadi 5. Tetapi pernyataan tersebut menimbulkan pertentangan teman-teman. Pertentangan maksudnya seperti suku Mandailing, suku Angkola Pakpak, suku Karo sama suku Simalungun itu nggak mau disebut suku Batak. Kenapa ya teman-teman? Aku juga bingung loh. Kayak bertentangan gitu loh, menimbulkan aku bukan suku Batak, aku tuh suku Mandailing. Loh, tapi kan suku Mandailing itu dari Sumatera Utara. Sumatera Utara kan terkenalnya dengan suku Batak. Tuh bingung nggak sih teman-teman? Nah, jadi teman-teman, Batak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ke KBBI yang sebagian diserap dari bahasa Melayu, Batak diartikan sebagai petualang, pengembara, dan pembentak atau keras ya artinya. Nah, mungkin dari kata tersebut, kata negatif tersebut membuat Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Angkola, Pakpak itu tidak ingin disebut sebagai suku Batak, melainkan suku-suku Mandailing, suku Karo, suku Simalungun, Angkola, Pakpak, nggak mau disebut sebagai suku Batak. Seperti itu. Mungkin ya teman-teman, karena banyak banget pertentangan, maksudnya ada banyak pendapat lah, pokoknya nggak bisa diselesain satu-satu. Yang jelas ada pendapat masing-masing loh gitu. Aku nggak mau disebut Batak, aku maunya disebut orang Mandailing gitu loh teman-teman. Nah, mungkin citra negatif itulah yang memperkuat orang Karo, orang Mandailing, orang Simalungun, orang Angkola Pakpak tidak ingin disebut sebagai orang Batak.
Sedangkan orang Toba meyakini bahwa suku Batak merupakan keturunan si Raja Batak dari Pusuk Buhit yang artinya penunggang kuda yang menyiratkan simbol keperkasaan dan keberanian. Teman-teman, sedangkan suku Mandailing atau orang Mandailing termasuk ke dalam rumpun budaya Batak. Karena pada sebelum abad ke-18, kaum Paderi yang dari Minangkabau datang ke Sumatera Utara, tepatnya di daerah Natal dan Padang Lawas. Daerah Natal atau yang sering kita kenal sebagai daerah Mandailing Natal. Nah, sejak saat itulah masuklah budaya Minang dan agama Islam yang berbaur dengan budaya Batak. Kemudian sejak saat itu lahirlah subetnis baru, salah satunya ialah Mandailing. Nah, jadi teman-teman, suku Batak itu banyak ya teman-teman, ada Angkola, ada 5 ya teman-teman, Angkola, Toba, Karo, Mandailing, dan Simalungun. Tetapi banyak juga pendapat yang tidak ingin disebut sebagai suku Batak. Tetapi seperti aku Batak Angkola. Tetapi di Batak Mandailing juga ada Harahap. Aku Angkola loh. Jadi bingung kan teman-teman? Ada kontroversi mungkin seperti itu. Jadi tentunya balik lagi ke masing-masing. Selama kita masih memegang prinsip Daliana Tolu itu terkenal banget di suku Batak, kita masih orang Batak teman-teman. Pokoknya Indonesia itu beragam keunikan sukunya. Setiap suku pasti memiliki keunikan. Nah, dari situlah kita terlihat kaya dan terpandang karena keunikan suku masing-masing. Tetapi walaupun kita berbeda karena ada keunikan itu, tidak untuk menjadikan kita bercerai-berai. Sejauh mata memandang, sejauh kaki melangkah, perbedaan itu pasti ada. Tetapi kita satu Indonesia. Karena ia kan terkenal banget, suku Batak itu Simalungun, Toba, Karo, Pak Angkola, dan Mandailing itu dari Sumatera Utara. Sedangkan di Indonesia sendiri, Sumatera Utara itu dikenal dengan suku Batak, kemudian dibagi lagi dengan bermacam-macam sukunya. Nah, tapi dari 5 suku ini ada yang mau dibilang suku Batak seperti Batak Toba, dan sebagian suku lainnya ada yang mau dibilang sebagai suku Batak, ada juga yang enggak. Karena memiliki marga dan bahasa itu hampir sama, kita termasuk suku Batak, dan kita juga orang Batak terkenal pemegang prinsip Dalihan Natolu. Jadi kalian orang Batak, suku Batak, atau suku Mandailing, Toba, suku Simalungun, Angkola, Pak, komentar di bawah dan berikan pendapat kalian ya teman-teman. Karena kan seperti yang tadi ya, ada pendapat suku Batak itu seperti yang diyakini oleh kaum suku Toba ya, Batak Toba, Batak itu merupakan keturunan Raja Batak dari Pusuk Buhit. Nah, Batak juga terkenal akan simbol marganya dari garis keturunan laki-laki, marga garis keturunan laki-laki. Sedangkan semua kelima suku ini itu mengambil marga dari garis keturunan laki-laki. Sama-sama dari Sumatera Utara. Sama-sama punya marga. Sama-sama berpegang prinsip Dalihan Natolu. Jadi kalian mau nggak disebut suku Batak atau suku yang kelima ini? Jadi walaupun berbeda, walaupun nggak pengen disebut suku Batak, tapi kelima suku ini memiliki keunikan yang sama seperti Marta Rombo, prinsip Daliana Tolu, kain ulos, pakaian adat. Walaupun pakaian adatnya berbeda-beda ya kan, tapi sama-sama ulos gitulah pokoknya. Ya kan, Mangulosi, Tuhor, Marta Rombo. Jadi sebenarnya berpendapat dan berbeda itu boleh ya teman-teman, tetapi kita satu Indonesia dan sama-sama punya marga. Nah, jadi silakan teman-teman berkomentar di bawah, kalian marga apa dan dari suku mana,
Aku tunggu ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Bila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Dan jangan lupa untuk temenan sama aku di Instagram. Sekian dulu videonya, sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.